Konbanwa minasan, Kosu desu. Bagi Anda yang sudah melihat Instagram saya dan melihat planning saya untuk tema bulan ini, saya mohon maaf karena ternyata saya mengalami kendala dalam mencari bahannya dan nampaknya saya memiliki tema yang lebih mendesak untuk saya sampaikan sebelum saya memulai ke bagaimana membentuk karakter dari luar. Saya akan membawa tema bulan Mei ini mengarahkan kepada bagaimana hal yang kita percayai dapat merubah atau mempengaruhi karakter kita. Di tangan saya adalah tema yang akan saya bawakan. Bukan agama yang benar, bukan juga Tuhan mana yang benar, atau tokoh mana yang sesat. Tapi saya akan membahas tentang bagaimana apa yang kita percayai dan bukan apakah yang kita percaya itu benar atau salah. Dan saya akan membahas tentang apa yang manusia sembah pada video kali ini. 今日はね、アニメはNoragami desu. Bagi Anda yang suka nonton anime, Anda tidak akan asing dengan anime yang sangat terkenal ini yang bernama Noragami, yang sudah berakhir nampaknya di season kedua. Namun saya belum tahu apakah ada rencana untuk season ketiga. Namun saya jelas pastikan bahwa jutaan orang sudah menanti season ketiganya bila memang itu ada. Namun saya akan membahas secara singkat tentang anime Noragami. Noragami wa ne menceritakan tentang seorang gadis muda yang bernama Iki Hiyori yang berpetualangan bersama seorang dewa minor atau dewa miskin yang bernama Yato-san. Yato wa ne kami-sama desu. Sedikit saya akan ulas bahwa bagi Anda yang tidak mengenal anime atau secara spesifik tidak mengetahui Noragami, saya sarankan Anda untuk mulai melihat Noragami karena bagi Anda yang religius, saya pahami bahwa Noragami memiliki banyak unsur religius di dalamnya. Beberapa situs yang saya kunjungi, yang akan saya tampilkan di deskripsi video kali ini, saya menemui bahwa banyak orang yang mengaitkan Yato sebagai sosok penebus, yang dimana saya pahami juga Yato adalah seorang dewa dari banyak dewa yang diyakini oleh orang Jepang. Ketika Yato mengambil seorang shiki atau seorang roh untuk menjadi pengikutnya, maka shiki ini akan berubah wujud secara random dan dapat menjadi senjata maupun memperlengkapi Yato atau dewa-dewa lainnya dalam menjalankan misinya, yang adalah membasmi Ayakashi. Ayakashi adalah semacam roh manusia yang terkorupsi oleh keinginan-keinginan duniawi. Jadi orang Jepang memahami ketika manusia itu mati, maka roh itu akan keluar dari tubuhnya. Demikian yang saya yakini banyak agama mengajarkan demikian. Namun perbedaannya adalah dalam Noragami tidak menjelaskan adanya neraka atau surga. Yang jelas ketika manusia mati, manusia akan mengambil sebuah wujud
yang adalah spirit. Spirit di sini digambarkan sebagai sosok abstrak yang bila masih murni akan berwarna putih dan bergelembung. Contoh, fluffy desu ne. Namun ketika spirit ini tergoda untuk berjalan ke arah kegelapan, ia akan dimakan sedikit demi sedikit oleh kegelapan itu, sehingga lambat ataupun cepat ia akan berubah sepenuhnya menjadi satu dengan keinginan duniawi yang jahat itu. Banyak orang mengetahui dan bukan rahasia lagi bahwa orang Jepang memang terdiri dan terbangun oleh orang-orang yang mempercayai dewa, namun tidak menyembah dewa itu secara rutin atau bahkan cenderung agnostis terhadap eksistensi dewa tersebut. Namun bagi masyarakat Jepang, tradisi menyembah dewa adalah tradisi yang patut dilakukan meskipun ia tidak mempercaya sepenuhnya adanya dewa tersebut. Dewa-dewa ini adalah dewa yang mereka bangunkan kuil dan beri nama sesuai dengan apa yang nenek moyang ajarkan dan nenek moyang percayai, bahwa dewa ini akan mengabulkan permintaan kalian bila Anda melemparkan koin 5 yen ke dalam kotak persembahan, menepuk tangan, berdoa, dan menarik lonceng agar doa kalian didengarkan oleh dewa tersebut. Noragami secara original menggambarkan sebuah ilustrasi tentang bagaimana intervensi manusia terhadap dewa yang mereka buat itu. Dewa atau kami-sama desu adalah sebuah eksistensi yang terwujud ketika manusia berkumpul dan berdoa. Namun ketika manusia berhenti untuk berdoa terhadap dewa tersebut, maka demikian eksistensi dari dewa itu akan berangsur hilang. Meskipun memang dewa tidak dapat mati dan akan bereinkarnasi kembali ketika ia mati, seperti yang diilustrasikan dalam anime Noragami. Namun ketika dewa itu hilang, maka segala eksistensi dewa itu akan juga lenyap dan tidak dapat bereinkarnasi kembali. Jadi implikasinya terhadap manusia apa dong? Ore wa kangaete. Sono kotae wa shiranai. Ya, ちょっと分かってるんです。でもちょっと不安ですけどね。でもさ、ateis atau bukan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, penduduk Jepang tetap menyembah dewa ini. Sore wa shinjitsu desu. Faktanya, banyak orang ateis di dunia pun ketika ia menghadapi sebuah permasalahan yang sulit dinalar oleh pikiran mereka, sadar atau tidak sadar, mereka akan berdoa. Lalu apa bedanya dengan kita yang beragama? Saya maksudnya yang beragama. Perbedaannya ada di sini. Orang ateis maupun orang beragama sekalipun
mereka akan membuat sebuah proyeksi, memproyeksikan keinginan hati mereka terhadap sesuatu yang duniawi, lalu keinginan tersebut akan tergambarkan sebagai dewa bagi mereka. Contohnya, saya adalah orang Kristen. Bisa dilihat dari sini. Yesus adalah tokoh yang sering diceritakan dalam agama saya, dan Yesus adalah sebuah panutan yang terutama dalam Alkitab yang saya baca. Namun tidak menutup kemungkinan saya untuk menyembah dewa lain yang saya proyeksikan menurut pemikiran saya. Misalnya kembali, di tangan saya adalah game baru yang baru saja saya beli. Oh, ini God of War. Sugoyo kono game. Suki desu. Saya menyukai game, dan saya menginvestasikan perasaan saya, waktu saya, uang saya ketika saya memainkan game ini. Yang saya mau garis bawahi adalah ketika kita menginvestasikan sebagian hidup kita kepada sesuatu, maka sesuatu itu akan memberikan dampak terhadap hidup kita. Baik itu game, baik itu uang, seperti yang Bang Ki telah sampaikan. Demikian game juga memberikan implikasi terhadap karakter saya. Bila saya tidak berhati-hati memainkannya, saya akan jatuh ke dalam persona game itu, dan bukan tidak masuk akal lagi, saya akan menggantikan Tuhan yang saya sembah dengan keyakinan saya yang baru. Tanpa saya sadari, saya telah menyembah dewa lain dan menyerupakannya dengan Yesus. Itu bila kasusnya adalah agama Kristen. Jadi yang saya mau clearkan di sini adalah dewa adalah sebuah perwujudan dari harapan yang kita miliki, dan setiap manusia memiliki impian, dan demikian impian dapat menjadi dewa bagi kita. Minasan, saya akan lanjutkan tema ini, tema yang menggantung ini, karena saya akan melanjutkannya hingga kesimpulan, di mana saya akan memberikan solusi untuk pembangunan karakter yang lebih baik melalui kepercayaan yang kita miliki. Demikian saya sudahi dulu video kali ini, dan saya berharap Anda untuk kembali melihat video yang akan saya lampirkan di YouTube hari Jumat. Dan jangan lupakan video buatan Bang Ki yang juga akan mengambil tema yang sama namun dari perspektif yang berbeda, yang akan ditampilkannya sekitar Selasa. Dan demikian, saya Kosu undur diri. Otsukare sama. Mata. Kite ne.